Yo, halo guys, kembali lagi sama gua Pajari Kayuna di channel Arza Kayuna. Pada kesempatan alur cerita kali ini, gua bakalan bahas alur cerita Mobile Suit Gundam The Origin. Nah, untuk alur cerita anime Gundam ini, gua bakalan bikin segmennya sendiri, yang gua kasih judul SATGV, singkatan dari seluruh alur cerita Gundam Verse atau Gundam Universe. Kalian nyebutnya terserah kalian aja, kayak SATGV seperti gua, SATGV, SATGF, atau yang lainnya, terserah kalian aja. Untuk episode pertama dari segmen ini, seperti yang udah gue sebutkan tadi, gue bakalan bahas alur cerita Mobile Suit Gundam The Origin, yang merupakan awal dari timeline Universal Century. Dalam anime Gundam itu ada berbagai macam timeline guys, ceritanya juga beda-beda. Nah, untuk mengawali alur cerita Gundam Universe ini, atau SATGV ini, gue akan mulai dari seri Gundam yang tadi itu, yang merupakan awal mula cerita dari timelinenya sendiri. Seri tersebut dirilis pada musim Spring tahun 2015 dan distudioi oleh Studio Sunrise. Bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai guys. Tapi, ada baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel ini. Terus kalau kalian menemukan kesalahan dalam pembahasan alur cerita anime kali ini, atau kalian pengen ikut menjelaskan alur ceritanya juga, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan dalam video ini mengandung full spoiler guys. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue bakalan jelasin dulu beberapa hal penting dalam anime ini, supaya kalian mudah memahami alur ceritanya. Ini adalah zaman di mana manusia telah menjelajahi luar angkasa untuk mencari tempat tinggal baru, atau zaman ini dikenal dengan nama Universal Century. Manusia telah membangun koloni luar angkasa yang berada di sekitar bumi dengan memanfaatkan 5 Lagrangian Point atau titik Lagrangian. Lagrangian Point merupakan sebuah titik di mana objek dapat seimbang antara tarikan gravitasi dari dua massa besar, yakni bumi dan bulan. Dengan kata lain, alat luar angkasa milik NASA dapat parkir dulu di sana. Lagrangian Point dalam anime ini ada 5, dan koloni-koloni yang menepati Lagrangian Point dikelompokkan dalam sektor yang disebut site. Jadi dalam satu site bisa ada lebih dari satu koloni. Contohnya nih biar paham, kayak di site 5 ada koloni Texas, Garden of Thorn, dan lain-lain. 50 tahun pada zaman Universal Century dihabiskan untuk membangun berbagai koloni luar angkasa, lalu menempatkannya di titik Lagrangian Point dan bulan. Federasi Bumi yang merupakan pemerintahan global terpaksa memindahkan populasi manusia ke koloni luar angkasa karena di bumi sedang mengalami bencana seperti kelaparan, wabah penyakit, peperangan, dan lain-lain. Namun orang-orang kaya dan berpengaruh akan tetap tinggal di bumi, sehingga Federasi Bumi memiliki citra sebagai elit yang terlahir dari bumi. Di sini gua bakalan jelasin dulu site-site yang ada di berbagai Lagrangian Point ya guys. Pertama, ada site 1 yang terletak di Lagrangian Point kelima yang dikenal sebagai Zen. Site tersebut berfungsi sebagai ibu kota Federasi Bumi. Kedua, ada site 2 yang terletak di Lagrangian Point keempat dan dikenal sebagai Haiti. Ketiga, ada site 3 yang dikenal sebagai Munzo, terletak di belakang bulan dan Lagrangian Point kedua. Keempat, ada site 4 yang dikenal sebagai More dan terletak di Lagrangian Point kelima. Kelima, ada site 5 yang disebut Loam dan terletak di Lagrangian Point pertama. Keenam, ada site 6 yang terletak di Lagrangian Point keempat. Ketujuh, ada site 7 yang terletak di Lagrangian Point ketiga atau dikenal sebagai Noah. Dan terakhir ada site 8 yang terletak di Lagrangian Point pertama dan dikenal sebagai Gaia. Oke, awal cerita kita diperkenalkan dengan pemimpin dari Republik Zeon yang bernama Zeon Zumdaikun. Zeon mendirikan Republik Zeon di Site 3 atau Munzo dengan kesepakatan Federasi Bumi. Dalam usahanya memperluas wilayah hingga hampir mencapai kemerdekaan, Republik Zeon disambut dengan keras oleh pemerintahan Federasi Bumi. Suatu hari, Zeon ingin menyampaikan pidato kepada para pengikutnya, dan Zeon ingin menuntut pasukan Federasi Bumi ditarik dari Munzo, lalu mendeklarasikan kemerdekaan bagi Republik Zeon dan memisahkan diri dari Federasi. Tetapi tiba-tiba saat berpidato, Zeon terkena serangan jantung, kemudian meninggal. Sebelum meninggal, Zeon mengatakan sesuatu kepada tangan kanannya yang bernama Degwin Zabi untuk menggantikannya sebagai pemimpin Republik Zeon. 最後はこの私に
アストライア様とお子様たちをよろしく。 Kematian Zeon menimbulkan berbagai konspirasi, seperti dugaan bahwa Federasi Bumilah yang membunuh Zeon hingga keluarga Dequeen Zabi yang merupakan tangan kanan Zeon diklaim sebagai pembunuhnya demi menyingkirkan Zeon dari kepemimpinannya. Namun hal-hal tersebut tidak memiliki bukti yang kuat. Kemudian rakyat-rakyat Republik Zeon melakukan demonstrasi tak lama setelah mengetahui bahwa Zeon telah meninggal. Teori konspirasi dugaan pembunuhan Zeon oleh keluarga Zabi berasal dari bawahan Zeon lainnya yang bernama Jimbaral. Dan sekarang, keluarga Zabi berencana untuk menurunkan martabat Jimbaral supaya kekuasaan Munzo berada di tangan keluarga Zabi. Di lain tempat, Jimbaral memberitahukan teorinya tersebut kepada istrinya Zeon yang bernama Astraya dan kedua anak Zeon yang bernama Kaspal dan Artesia. Lalu Jimbaral membawa istri dan anak-anak Zeon ke kediamannya dengan dibantu oleh anak dari Jimbaral yang bernama Rambaral. Tetapi di perjalanan, mereka dihalangi oleh para demonstran yang kepo dengan istri dan anak-anaknya Zeon. Namun untungnya, para demonstran tersebut berhasil diusir oleh anak keempat dari Dequeen Zabi yang bernama Kycilia Zabi. Lalu Rambaral dengan keluarga Zeon berhasil sampai di kediaman keluarga Jimbaral. Karena hal tersebut, Kycilia Zabi dimarahi oleh anak kedua dari keluarga Zabi yang bernama Sasro Zabi. Diketahui bahwa Sasro telah mengalihkan opini publik bahwa Federasi Bumilah yang telah membunuh Zeon, dan satu-satunya cara untuk saat ini berhadapan dengan keluarga Ral adalah membunuh semua orang yang berada di pihak keluarga Ral. Kemudian, pada saat sepulang dari upacara pemakaman Zeon, mobil yang ditumpangi oleh Sasro dan anak ketiga keluarga Zabi yang bernama Dozel meledak dan menyebabkan Sasro meninggal. Pelakunya tersebut adalah si Kycilia yang membalaskan dendamnya, karena pada saat Kycilia dimarahi tadi, Kycilia sempat ditampar oleh Sasro. Lalu pendukung keluarga Zabi menuduh Jimbaral yang telah membunuh Sasro, dan keluarga Ral menjadi incaran rakyat di Munzo. Beberapa waktu kemudian, Kycilia datang ke kediamannya Jimbaral untuk berbicara dengan anak laki-laki keluarga Zeon, yaitu Kaspal. Kycilia menawarkan keluarga Zeon untuk tinggal bersama dengan keluarga Zabi dan akan memaafkan Jimbaral yang membunuh Sasro jika Kaspal menerima tawarannya tersebut. Walaupun sebenarnya masih si Kycilia lah yang membunuh si Sasro. Menyadari tawaran tersebut adalah jebakan, Kaspal menolaknya karena jika Kaspal menerimanya, keluarga Ral akan dibantai. Dan dengan kata lain, jika Kaspal menerima tawarannya, Kaspal juga memaafkan keluarga Zabi atas kematian ayahnya. Di sini Kaspal percaya teori konspirasinya si Jimbaral ya guys, yang menuduh keluarga Zabi sebagai pelaku pembunuhan ayahnya Kaspal, yaitu si Zeon. Kycilia pun mengancam Kaspal bahwa dia bisa saja menjebloskan Kaspal ke penjara atas perintah dari Dequeen Zabi. Tetapi Kaspal malah mengancam balik Kycilia dengan berkata bahwa pada saat Kaspal sudah dewasa nanti, Kaspal akan membuat keluarga Zabi menjadi bawahannya. Setelah itu, Kycilia pun menyerah dan pergi dari sana. Di keesokan harinya, keluarga Zeon pergi ke rumah istri sahnya Zeon yang bernama Roselucia Daikun. Jadi Zeon memiliki dua istri, tetapi Roselucia tidak dapat melahirkan keturunan keluarga Zeon karena suatu alasan. Maka dari itu, Zeon menikahi Astraya supaya memiliki penerusnya. Di sana, Astraya akan ditahan di sebuah menara, sedangkan anak-anaknya akan diselamatkan oleh Rambaral dan pacarnya yang bernama Crowley Hammond. Mereka berdua akan menyelundupkan Kaspal dan Artesia ke bumi, sekalian dengan menyelamatkan ayahnya Rambaral, yaitu Jimbaral, yang sedang menjadi buronan di Munzo. Singkat cerita, Rambaral dan Hammond berhasil menyelundupkan mereka bertiga ke bumi. Akan tetapi, Rambaral dan Hammond ditangkap oleh Kycilia dan para pasukan Republik Zeon. でしょうな。子羊のように呼び出しをお受けしますよ。Tiga tahun telah berlalu, Kaspal dan Artesia sudah cukup dewasa dan mereka diadopsi oleh seorang pengusaha kaya raya yang bernama Theobald Mes. Theobald merupakan teman dari Zeon dan Jimbaral. Kemudian Kaspal dan Artesia mengganti nama mereka menjadi Edward Mes dan Sheila Mes. Selain karena pindah keluarga, hal tersebut juga supaya Edward dan Sheila meninggalkan jejak sebagai keturunan dari Zeon. Pada suatu hari, Jimbaral sedang mengajari Edward tentang ideologi yang dianut oleh Zeon, yaitu Chontolism, yang menyatakan bahwa bumi itu suci dan umat manusia selalu ditakdirkan untuk meninggalkannya, lalu hidup di luar angkasa.
semua koloni luar angkasa juga harus independen dari Federasi Bumi. Selain itu, Zeon adalah pencipta dari New Type. Nah, New Type adalah orang yang telah mencapai tahap baru evolusi manusia di alam semesta. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan luar angkasa dan berevolusi bersama tingkat fokus dan kesadaran mental yang tinggi. Hampir mirip sama indera keenam lah guys. Mereka mampu mendeteksi New Type lainnya dan peka terhadap niat jahat dari orang lain. Biasanya, New Type muncul di antara Spacenoid, dan Spacenoid adalah orang yang lahir atau dibesarkan di koloni luar angkasa. Diketahui bahwa Jimbaral sedang menyusun rencana untuk menyerang Republik Zeon dengan bekerja sama bersama perusahaan yang disebut Anaheim Electronic, sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai teknologi seperti kapal perang atau bahkan koloni luar angkasa. Tetapi Theobald tidak mengizinkannya melakukan hal tersebut. Kemudian di suatu malam, tiba-tiba kediaman mereka diserang oleh orang suruhan Republik Zeon yang menyebabkan Jimbaral meninggal dunia. Lalu Theobald, Edward, dan Sheila memutuskan untuk pindah ke Saitama atau yang disebut Loum sebagai tindakan patuh kepada Republik Zeon. Diketahui bahwa Saitama untuk saat ini dianggap tidak akan melawan kepada Republik Zeon dan mereka akan hidup tenang jika pindah ke sana. Di sisi lain, Rambaral dan Hamon yang dipecat dari Republik Zeon sekarang bekerja di sebuah bar dan tiba-tiba Rambaral didatangi oleh si Dozal Zabi yang mengajak Rambaral untuk datang ke markasnya. Di sana Rambaral diperlihatkan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh Dozel, yaitu Mobile Suit, sebuah robot tempur yang sangat berbahaya. Rambaral memutuskan untuk membantu Dozel menyempurnakan proyek tersebut dan kembali bergabung sebagai pasukan Republik Zeon. Proyek tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat perang untuk melawan Federasi Bumi. Singkat cerita, Theobald, Edward, dan Sheila telah sampai di Loum dan mereka disambut oleh kepala daerah Texas yang bernama Roger Asnabel. Texas sendiri adalah salah satu koloni di Loum. Selain itu, kita diperkenalkan dengan anak dari Roger Asnabel yang bernama Sar Asnabel. Dia 99% bisa dibilang sangat mirip dengan Edward, bahkan bisa disebut kembar. Yang membedakannya cuma matanya saja, yaitu Edward memiliki mata berwarna biru, sedangkan Char memiliki mata berwarna coklat kemerah-merahan. Edward dan Sheila mendapatkan kabar bahwa ibu mereka telah meninggal, dan tak lama setelah itu, kucing milik Sheila yang bernama Lucifer juga meninggal. Lalu Edward dikeluarkan dari sekolahnya, karena sekolahnya tersebut khawatir jika Edward akan menyebabkan masalah nantinya. Diketahui, Edward memiliki kemampuan yang sangat istimewa atau bisa disebut terlalu pintar. Kemudian dikabarkan bahwa anak dari Roger Asnabel, yaitu si Char, telah diterima di Akademi Militer Munzo milik Republik Zeon, dan Edward memutuskan untuk ikut dengannya. Lalu Edward dan Sheila pun berpisah. Saat di bandara, Edward dan Char diperiksa oleh petugas dan terciduk bahwa Char membawa senjata api. Hal tersebut dapat membuat Char terlambat penerbangannya. Namun Edward memiliki ide, yaitu dikarenakan mereka sangat mirip, Edward pun berganti pakaian dan identitas dengan Char. Lalu Char berangkat tanpa keterlambatan. Tetapi hal tersebut membuat Edward terlambat penerbangannya karena harus mengurus terlebih dahulu kasusnya si Char. Saat kapalnya Char baru saja berangkat, tiba-tiba kapalnya meledak karena sudah ditanami bom oleh bawahannya si Kycilia. Ternyata Edward telah mengetahui hal tersebut guys, dan sekarang Edward mengganti identitasnya menjadi Char. Jadi sekarang gua bakalan sebut dia dengan nama sebelumnya aja, yaitu si Caspal, biar gak pusing. Walaupun dalam cerita anime ini dia menyamar menjadi Char. Kalau masih ada yang pusing, nih gua jelasin. Caspal pindah keluarga dan ganti nama jadi Edward. Lalu Caspal menyamar menjadi murid Akademi Militer Republik Zeon dengan menyamar menjadi Char, anak dari Roger Asnabel yang telah meninggal tadi. Singkat cerita, Caspal sekarang sudah menjadi murid di Akademi Militer milik Zeon dengan menyamar menjadi Char. Lalu Republik Zeon mengklaim bahwa Caspal telah meninggal, padahal masih hidup. Di Akademi Militer, Caspal bertemu dengan anak kelima dari keluarga Zabi yang bernama Garma Zabi. Dia memiliki nilai yang sangat bagus di berbagai bidang, tetapi dia memiliki kemampuan fisik yang cukup jelek, sehingga Caspal dapat mengalahkannya di Akademi Militer dengan menjadi murid terbaik.
Di lain tempat, anak pertama keluarga Zabi, yaitu Giren Zabi, membatalkan proyek Mobile Suit-nya si Dozel karena terdapat banyak kekurangan. Namun untungnya, datang seorang teknisi perancang dari proyek tersebut yang bernama Minovsky. Dia bilang kepada Giren untuk tidak membatalkan proyek Mobile Suit tersebut karena Minovsky sudah memiliki solusi untuk menyempurnakan proyek Mobile Suit. Beberapa waktu kemudian, Kaspal dan Garma beserta murid seangkatannya akan menyerang salah satu barak Federasi Bumi. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menang dalam pemberontakan melawan barak Federasi Bumi tersebut, lalu melucuti senjata mereka. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Dawn Rebellion dan merupakan titik awal One Year War nantinya. Setelah kejadian tersebut, Federasi Bumi menuntut Republik Zeon untuk menghukum semua murid akademi yang menyerang barak Federasi tadi dan meminta Republik Zeon untuk menyerahkan biang keladinya. Kemudian tiba-tiba The Queen Zabi datang dan menyampaikan belasungkawa kepada Admiral Zohan Ibrahim Revil atas kerugian yang diderita oleh pasukan Federasi Bumi. Lalu The Queen Zabi ingin menjadikan peristiwa tersebut sebagai peluang untuk membangun hubungan baru dengan Federasi Bumi, tapi dengan syarat penciptaan aset yang berada di sana dan penarikan Federasi Bumi dari Site 3 atau Munzo. Setelah itu, The Queen Zabi memarahi Dozel yang merupakan pengawas akademi karena dia gagal mengawasi akademi militer Republik Zeon tersebut. Lalu Dozel dipecat dari jabatannya sebagai kepala pengawas akademi militer Republik Zeon. Kemudian Kaspal menemui Dozel dan meminta izin untuk mengunjungi bumi. Lalu Kaspal juga meminta Dozel untuk menjadikannya pilot Mobile Suit jika dia ditugaskan lagi. Kemudian Dozel bertemu dengan Zena Mia yang merupakan murid seangkatan Kaspal di Akademi Militer. Dozel meminta Zena untuk menjadi istri Dozel dan melahirkan penerus Dozel Zabi. Saat di bumi, Kaspal bekerja sebagai pekerja konstruksi dan pada malam hari dia bertemu dengan penjudi di sebuah kasino. Penjudi tersebut kita panggil dengan nama Tuan Penjudi aja ya guys. Nah, dia memiliki seorang pengawal yang bernama Aga dan pada saat berjudi dia menggunakan kemampuan dari new type yang bernama Lala supaya dapat memenangkan setiap permainan judinya. Namun pada akhirnya Tuan Penjudi malah kalah karena sang bandar judi melakukan kecurangan kepada Tuan Penjudi. Setelah itu Lala pun dimarahi oleh Tuan Penjudi karena dia kira Lala salah menggunakan kemampuan new type-nya. Di keesokan harinya, Kaspal menemui Lala di pelabuhan pantai karena Kaspal merasa bahwa dia adalah orang yang spesial. Tetapi saat Kaspal ngobrol sama si Lala, Tuan Penjudi datang dan akan menampar Lala. Namun untungnya Kaspal menahan tamparannya tersebut. Lalu tiba-tiba ada sebuah kapal mafia yang menyerang pelabuhan tersebut. Kaspal pun membawa Lala dan Tuan Penjudi ke tempat kerjanya untuk melarikan diri dari sana. Kemudian tiba-tiba di sana datang Aga yang bilang kepada Tuan Penjudi bahwa dia akan bergabung dengan mafia yang menyerang pelabuhan tadi. Dan Aga pun membunuh Tuan Penjudi lalu akan membawa Lala dari sana. Tetapi Kaspal melindungi Lala lagi dan berhasil membunuh si Aga tadi. Setelah itu datanglah para mafia tadi yang ingin membawa Lala. Namun Kaspal lagi-lagi berhasil menyelamatkan Lala dan membunuh para mafia tersebut dengan alat konstruksi yang ada di sana. Di lain tempat, diketahui proyek Mobile Suit telah selesai, tetapi ternyata informasi Mobile Suit tersebut telah bocor dan pihak Federasi Bumi mengetahuinya. Kemudian Minovsky diketahui telah membelot dari Republik Zeon dan dia sedang diburu. Sekarang Minovsky sedang pergi ke kota Granada yang ada di bulan. Admiral Dob dari Federasi Bumi meminta Temrei yang merupakan murid Minovsky untuk membantunya. Federasi Bumi juga sedang mengembangkan Mobile Suit dengan nama RX-78 Gundam dan Mobile Suit lainnya seperti Gun Cannon di Site 7. Saat di bulan, Minovsky berhasil dibunuh oleh pasukan Mobile Suit dari Republik Zeon yang terdiri dari Rambaral, Black Tristar, dan Kaspal. Beberapa waktu kemudian, Republik Zeon telah resmi mengesahkan perubahannya menjadi kerajaan dan mendeklarasikan kemerdekaan dari Federasi Bumi. Dengan kata lain, akan terjadi perang besar kemerdekaan antara Kerajaan Zeon melawan Federasi Bumi. Dan perang tersebut dikenal dengan nama One Year War. Koloni-koloni luar angkasa yang memihak kepada Federasi Bumi dan menentang Kerajaan Zeon juga akan menjadi musuh bagi Kerajaan Zeon.
Di lain tempat, Sheila atau Artesia mendapatkan kabar bahwa kakaknya si Kaspal masih hidup. Sheila menganggap kakaknya telah meninggal karena penerbangan yang waktu itu. Yang padahal mah yang meninggal itu Caesar Aznabel, bukan si Kaspal. Dalam perang tersebut, Kerajaan Zeon telah melancarkan beberapa operasi penyerangan terhadap pihak-pihak dari Federasi Bumi. Lalu pasukan kerajaan Zeon akan menyerang Side 5 atau Lom karena di sana masih berpihak setengah kepada Federasi Bumi dan setengah kepada kerajaan Zeon. Namun tak lama setelah itu, Lom mendapat dukungan kuat dari Federasi Bumi dan armada Tian-nem yang merupakan salah satu pasukan terkuat Federasi Bumi sedang menuju ke sana bersama dengan armada Admiral Zohan Ibrahim Revil untuk membantu. Kerajaan Zeon tidak akan membiarkan hal tersebut dan akan berperang dengan armada-armada yang dikirimkan oleh Federasi Bumi. Singkat cerita, pertempuran tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Zeon dan Lom telah menyerah kepada Kerajaan Zeon. Kemudian Kerajaan Zeon juga telah berhasil menangkap Admiral Zohan Ibrahim Revil. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa Dozel telah mengetahui bahwa Federasi sedang mengerjakan proyek Mobile Suite-nya sendiri, dan Dozel memberi misi kepada Kaspal untuk mencari informasi mengenai proyek Mobile Suite Federasi Bumi tersebut, lalu menghancurkannya. Kemudian kabar si Sheila atau si Artesia, sekarang dia menjadi dokter dan dia sedang pindah ke Side 7 karena di sana kekurangan dokter. Di lain tempat, Admiral Zohan Ibrahim Revil berhasil melarikan diri dari sel penjara Kerajaan Zeon berkat dibantu oleh anggota Federasi Bumi lainnya, dan dia berhasil kembali ke bumi. Di bumi ternyata Republik Zeon dan Federasi Bumi sedang bernegosiasi mengenai gencatan senjata. Namun hal tersebut tidak jadi ditandatangani oleh Federasi Bumi karena Zohan Ibrahim Revil berpidato bahwa gencatan senjata tersebut nantinya malah akan menjadi penyerahan diri kepada Kerajaan Zeon. Dan Revil juga meminta warga bumi untuk tidak percaya kepada The Queen Zabi, serta meminta warga bumi untuk berjuang melawan Kerajaan Zeon. Admiral Revil saat ini sangat yakin akan memenangkan perang tersebut. Kemudian cerita dari anime Mobile Suit Gundam The Origin pun telah selesai. Nah guys, sedikit info nih buat kalian, bahwa menurut autornya sendiri, kematian si Zeonzum Daikun itu disebabkan karena dia kelelahan. Hal tersebut dibuktikan pada malam sebelum kematiannya, di mana dia sangat kelelahan dan stres terhadap pidato yang akan dilaksanakannya esok hari. So guys, itulah tadi SatJP episode pertama atau seluruh alur cerita Gundam Force episode pertama yang membahas alur cerita anime Mobile Suit Gundam The Origin. Sebelum kita berpisah, jika kalian menemukan kesalahan dalam pembahasan alur cerita anime kali ini atau kalian pengen ikut menjelaskan alur ceritanya juga, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. So mohon maaf banget kalau ada kesalahan. See you next video and bye bye.